Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil proyek kami dengan judul Preparasi Dihidrogen, Hibrida, Air, dan Ikatan Hidrogen. Nah, anggota kelompok kami itu saya sendiri, Rukmianti, Nur Maruliha Zuhrani, Salsabila Rahbin, Cecilia Elshedea, dan Fadila Aulia Jasman. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas pokok bahasan. Yang pertama itu preparasi dihidrogen, yang kedua ada hibrida, dan yang ketiga ada air dan ikatan hidrogen. Preparasi dihidrogen akan dibahas oleh saya sendiri. Oleh karena unsur hidrogen didapati di alam sebagai senyawanya, maka molekul gas H2 harus disediakan atau dibuat dari senyawanya. Di laboratorium, bahan utama adalah air dan asam. Pada tahap pertama, elektrolisis air dengan elektroda platinum atau karbon dan katalisator elektrolit garam natrium sulfat akan menghasilkan gas hidrogen pada ruang katoda dan oksigen pada ruang anoda menurut persamaan berikut. Katoda 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Pada proses anoda itu 2OH- menjadi H2O ditambah 1/2O2 ditambah 2 elektron. Untuk tahap kedua yaitu reaksi logam dengan asam akan menghasilkan garam dan gas hidrogen dengan syarat logam M itu harus terletak di sebelah kiri H pada deret tegangan Nernst atau deret elektrokimia dan asamnya bersifat non-oksidator. Contohnya pada logam ini yaitu logam Fe ditambah 2 HCl menjadi FeCl2 ditambah H2. Untuk tahap ketiga yaitu reaksi beberapa logam dengan air, yaitu contohnya unsur kalium ditambah H2O menjadi kalium hidroksida ditambah gas H2. Reaksi ini sangat hebat dalam air, yaitu yang kedua itu logam Na ditambah air menjadi natrium hidroksida ditambah gas H2. Reaksi hebat dalam air dingin. Untuk unsur ketiga yaitu kalsium ditambah air menjadi kalsium hidroksida ditambah gas H2. Reaksi ini berlangsung pada air panas. Untuk reaksi selanjutnya yaitu logam Fe ditambah H2O menjadi Fe2O4 ditambah gas H2. Reaksi ini berlangsung pada uap air panas. Selanjutnya dalam industri atau perdagangan, gas hidrogen dibuat antara lain dengan cara berikut, yaitu Prosbach adalah uap air panas yang dialirkan melalui karbon sebagai pereduksi pada temperatur yang tinggi. Kemudian terjadi reduksi lebih lanjut menurut persamaan berikut, di mana unsur karbon ditambah air menjadi karbon monoksida ditambah gas hidrogen. Karbon monoksida ini kemudian ditambahkan dengan air menjadi CO2 atau karbon dioksida ditambah gas H2. Gas CO2 yang terjadi dapat dipisahkan dengan mengalirkan campuran gas ini ke dalam air dengan tekanan yang tinggi atau ke dalam larutan karbonat. Maka gas CO2 akan larut di dalam air atau mengendap sebagai karbonat, sedangkan gas H2-nya itu lolos. Selanjutnya yaitu mengalirkan uap air panas ke dalam gas metana dengan katalisator nikel, kemudian dialirkan melalui katalisator besi atau tembaga pada temperatur 750 derajat Celcius, di mana CH4 ditambah air atau H2O. Proses katalitik uap hidrokarbon ini secara umum yaitu C6H2N ditambah 2 ditambah NH2O menjadi NCO ditambah 2N ditambah 1 H2. Kemudian C6H2N ditambah 2 ditambah
2NH2O menjadi NCO2 ditambah 3N ditambah 1 gas H2. Gas CO2 dapat dipisahkan dari H2 melalui beberapa cara. Salah satunya adalah dengan cara pendingin di bawah temperatur kondensasi CO2, yaitu minus 78 derajat Celcius, yang jauh di atas temperatur kondensasi H2, yaitu sekitar minus 253 derajat Celcius. Adapun cara lain yaitu dengan mengalirkan campuran produk melalui larutan K2CO3 atau gas CO2, bereaksi larutan dalam air dan bereaksi membentuk bikarbonat melalui persamaan reaksi berikut. K2CO3 ditambah CO2 ditambah H2O menjadi 2KHCO2. Larutan KHCO3 ini dapat dipisahkan untuk kemudian diregenasi dengan pemanasan. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan melanjutkan ke teman kelompok saya. Baiklah, materi selanjutnya itu adalah hibrida. Hibrida merupakan senyawa biner yang mana hidrogen bereaksi unsur-unsur lain dari tabel periodik. Nah, senyawa ini umumnya dengan semua unsur kecuali gas mulia. Adapun sifatnya yaitu non-logam. Nah, yang pertama itu hibrida ionik, di mana hibrida ionik itu berupa padatan putih dan terbentuk khasnya dengan logam sangat elektropositif, yaitu golongan alkali dan alkali tanah, kecuali Be dan Mg. Selama proses ini, gelombang gas hidrogen terjadi pada anode, yaitu elektron positif. Nah, dapat kita lihat di sini persamaan reaksinya, yaitu 2H+ LiCl menghasilkan H2 tambah 2 elektron. Semua hibrida ionik sangat reaktif, misalnya bereaksi dengan udara lembab menghasilkan hidrogen menurut persamaannya itu LiH ditambah H2O menghasilkan LiOH ditambah H2. Reaksi senyawa silikon tetraklorida pada pemanasan akan menghasilkan silana atau SiH4. Nah, bisa kita lihat pada reaksinya di situ, SiCl4 ditambah NaH menghasilkan SiH ditambah NaCl. Baik, saya akan melanjutkan materi dari hibrida. Yang kedua itu ada hibrida kovalen hidrogen, membentuk senyawa kovalen dengan semua non-logam kecuali gas mulia dan dengan logam elektropositif rendah, seperti gallium dan timah. Next. Ada 3 kategori hibrida kovalen, yaitu hibrida kovalen dengan atom hidrogen hampir bersifat netral. Yang kedua, hibrida kovalen dengan atom hidrogen bersifat positif kuat. Dan yang ketiga, hibrida kovalen dengan atom hidrogen bersifat agak negatif, khususnya pada senyawa boron kekurangan elektron. Hibrida kovalen kategori pertama paling banyak ditemui oleh karena rendahnya sifat polaritas hibrida ini, yaitu hampir netral. Maka gaya antar molekul yang berperan adalah gaya diskrets atau gaya London yang sangat lemah dan akibatnya berwujud gas dengan titik didih rendah seperti ditemui pada senyawa timah 4 hibrida atau SnH4. Titik didihnya yaitu minus 52 derajat Celcius. Dan pada fosfina atau pH, titik didihnya yaitu minus 90 derajat Celcius. Secara termodinamika, cara oksidasi metana misalnya bereaksi spontan dengan oksigen menurut reaksi
yaitu CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2. Delta H-nya itu minus 800 kJ per mol, min 1. Yang ketiga itu hibrida metalik. Hibrida metalik, beberapa logam transisi membentuk hibrida kategori ketiga, yaitu hibrida metalik. Senyawa ini sering bersifat non-logam, non-stoikiometrik. Misalnya untuk hidrogen, titanium, rasio tertinggi dijumpai dengan dalam senyawa dengan formula P. Sifat senyawa ini sangat kompleks, diduga tersusun oleh Pl4+, H- dan elektronegatif. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Next. Untuk materi selanjutnya yaitu air tersusun oleh molekul-molekul triatomik sederhana, tetapi tingkah laku air sangat kompleks dan beberapa hal agak unik. Sifat unik air muncul terutama dari struktur molekular dari resultan Gay. Teori VSPR mengklasifikasikan air sebagai molekul tipe AB2F2. Oleh karena itu, bagian molekul air berbentuk pi dengan sudut ikatan H-O min H sama dengan 104 Celsius, 5 Celsius, lebih kecil daripada sudut tetrahedron regular 109 Celsius 47. Oleh karena tolakan yang lebih kuat dari dua pasangan elektron non-ikatan tersebut adalah gaya intermolekulnya. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ikatan hidrogen. Nah, sifat elektronegatifannya sangat tinggi bagi atom oksigen. Lebih lanjut, itu mengakibatkan terbentuknya ikatan hidrogen. Jadi, ikatan hidrogen ini terbentuk akibat sifat elektronegatifan atom oksigen yang sangat tinggi. Dan juga terbentuknya ikatan hidrogen ini itu terjadi antara molekul air yang kuat. Nah, adapun atom-atom transitif parsial akan tertarik secara kuat oleh atom oksigen dari molekul air tetangga dengan ikatan hidrogen. Di dalam molekul air, setiap atom oksigen mampu membentuk ikatan hidrogen dari dua pasang elektron menyendiri tersebut. Oke, next. Selanjutnya, dalam fase padat, molekul-molekul air atau es tertera pada posisi yang sudah fix atau pasti permanen oleh ikatan hidrogen. Jadi tiap atom oksigen dikelilingi oleh 4 atom hidrogen, 2 diantaranya dengan ikatan kovalen dan 2 yang lain dengan ikatan hidrogen. Jadi keempat atom hidrogen ini juga diikat lebih lanjut oleh 4 atom oksigen dari 4 molekul air yang lain. Bentuk ikatan seperti ini terulang berkelanjutan secara 3 dimensi membentuk struktur terbuka semacam sarang lebah seperti pada gambar. Baik, sekian materi saya serahkan ke moderator. Baik, itulah hasil proyek dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.